Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davin Rizkullah dan hari ini kita akan belajar bersama mengenai bagaimana cara membuat animasi agar ada dua objek yang bisa saling menempel atau ya berinteraksi lah, bisa saling connect satu sama lain. Yang dimana untuk studi kasusnya kali ini kita punya dua buah objek. Anggaplah yang satu ini adalah sebuah komputer atau casing dari komputer, dan yang hijau ini adalah komponen dari komputer, misalkan sebuah graphic card atau GPU. Jadi yang mau kita buat adalah ketika kita angkat si GPU-nya ini lalu kita dekatkan, maka dia akan ada sebuah animasi dan objeknya akan langsung terpasang. Oke, jadi kita sudah bikin scene baru di sini dan mungkin untuk pertama kita akan buat sebuah plane sebagai tanahnya atau tempat berpijaknya nanti. Kita besarin ukurannya sedikit. Dan jangan lupa kita sudah ada mesh collidernya supaya nanti karakternya nggak jatuh. Sama mungkin kita kasih tekstur atau material supaya tidak warna putih doang. Kita kasih ini aja biar agak terang. Lalu kemudian kita perlu kasih lagi 3D object cube. Kita akan rename ini sebagai meja casing. Nanti kita akan taruh casing komputernya di atas mejanya ini. Ini sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat, tapi ya karena kita tujuannya mau buat game jadi harus se-estetik mungkin kali. Lalu selanjutnya kita buat satu lagi, yaitu untuk casingnya kita rename dulu. Dan sekarang kita sudah punya casing, selanjutnya kita tinggal buat satu lagi. Tapi kali ini kita tinggal kopas aja, kita rename ini akan jadi mejanya untuk GPU atau si komponen komputernya. Kita kopas aja karena sebenarnya untuk meja ini nggak terlalu penting-penting banget. Yang penting bisa untuk naruh komponennya aja nanti. Setelah itu kita buat si 3D untuk komponennya, yaitu GPU di sini ya. Nah, setelah kurang lebih seperti ini, sekarang yang perlu kita lakukan adalah memberi rigid body ke GPU, karena nanti GPU-nya ini bakal kita angkat-angkat. Kita sudah nyalakan kita use gravity, dan untuk interpolate-nya kita interpolate. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah sebuah karakter controller untuk mengendalikan karakter kita nanti untuk bisa bergerak, dan juga sekaligus fungsi untuk melakukan pickup terhadap objek atau bisa mengangkat objek. Nah, untuk pembuatan kedua fitur tersebut bisa cari tutorialnya di YouTube, ada banyak, dan sebenarnya nggak terlalu masalah sih mau ngikutin yang mana. Yang penting bisa bergerak karakternya dan juga yang bisa ngangkat objek. Dan kalau di sini saya biar cepet kita kopas dari scene yang lain aja yang udah ada. Nah, karena kita udah kopas, jadi main kamera bawaannya kita hapus saja, kita nggak butuh. Dan sekarang berfungsi ya, karakternya bisa bergerak. Apakah bisa ngangkat objek? Oh, belum. Objeknya belum bisa diangkat karena untuk bisa diangkat kita harus mengganti layernya jadi pickup. Ini kalau misalkan ngikutin tutorial yang ada di YouTube, itu pasti diajarin kok cara untuk bikin objeknya biar bisa diangkat. Sekarang kita coba jalanin lagi. Nah, ini udah bisa diangkat. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah membuat script untuk animasi si objeknya ini biar bisa nempel satu sama lain. Tapi sebelum itu kita harus otak-atik sedikit di bagian casingnya ini.
karena nanti untuk bisa men-trigger animasi nempelnya itu. Nah, tapi sebelum kita bikin script, kita perlu sedikit utak-atik untuk si casingnya ini, karena nanti kita perlu untuk sebuah trigger agar si animasinya bisa berjalan. Jadi di bagian casing ini kita pencet, lalu kita ke bagian box collider. Untuk bagian collider ini kita pencet is trigger supaya dia bisa berfungsi sebagai trigger atau pemicu. Kemudian kita edit collider. Nah, kita bisa lihat bahwa collidernya udah muncul. Kalau udah muncul seperti ini, kita tinggal gerakin aja ke bagian depan, karena kita mau si collider ini nanti berinteraksi dengan si objek, yaitu si GPU-nya. Kalau udah ditaruh di bagian depan seperti ini, kita bisa udah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke pembuatan script. Untuk scriptnya kita akan taruh di bagian casing. Nah, kita tinggal buat script baru, misalkan namanya kita kasih nama misalkan join. Salah, kita bikin new script. Nah, sekarang scriptnya udah berhasil dibuat. Langsung aja di awal kita untuk bagian start dan update-nya kita sebenarnya nggak butuh, tapi nanti kita masih akan bahas sedikit, jadi jangan dihapus dulu. Untuk di awal kita buat 3 variabel untuk menampung 3 tipe data. Yang pertama kita buat public game object. Kita kasih nama komponen. Bebas sih sebenarnya. Kemudian kedua kita bikin sebuah rigid body. Kita kasih namanya underscore komponen aja biar gampang. Atau gini deh, underscore komponen underscore rigid. Ini biar gampang diingat. Lalu terakhir kita buat public transform. Nah, transform ini kita kasih nama target. Nah, fungsi dari masing-masingnya ini apa? Jadi simpelnya kalau untuk game object, komponen ini nanti akan menampung si mesh dari si GPU. Jadi nanti visualnya dari si komponen bakal ditampung di game object ini, komponen. Kemudian untuk rigid ini fungsinya adalah untuk mengatur supaya nanti ketika animasinya berjalan, si komponennya itu udah nggak akan terpengaruh oleh physics ataupun gravity. Jadi kalau misalkan nanti komponennya terpasang, mau kita tabrak, mau kita apain, dia nggak akan terpengaruh, karena akan kita otak-atik untuk bagian physicsnya di bagian rigid ini nanti. Nah, untuk target ini adalah target posisi. Jadi nanti ketika si komponennya itu berinteraksi dengan box collider, dia bakal berpindah ke target position. Nah, untuk target positionnya akan kita buat sekarang. Untuk target positionnya itu tinggal kita copy paste aja di sini si GPU-nya. Kita rename, misalkan target position. Kemudian kita pindahin ke sini, misalkan kita putar. Nah, ini sudah menjadi sebuah target position. Jadi nanti ketika si GPU-nya kita angkat, lalu kita letakkan di sekitar area sini. Ini kan ada box collider-nya nih. Ya, nih nanti si GPU-nya ini kalau dia sudah bersentuhan dengan si collider, dia otomatis akan berpindah ke si target position ini. Nah, tapi sebelum kita lanjut, si target position ini karena fungsinya hanya sekedar untuk menyimpan koordinat, kita akan hapus atau kita nonaktifkan si mesh renderer karena kita nggak butuh secara visual. Dan jangan lupa untuk yang bagian rigid body-nya kita matikan use gravity, karena kalau nggak dimatiin nanti dia pas di play malah jatuh ke bawah. Kita pakai yang kinematik aja supaya dia diam di tempat. Oke, sepertinya sudah cukup. Kita bisa lanjut lagi ke codingannya. Setelah kita buat variabel ini, selanjutnya adalah kita buat untuk fungsi on trigger. Jadi on trigger enter.
Nah, ini fungsinya adalah untuk jadi ketika nanti ada objek yang berinteraksi, fungsi ini yang akan dipanggil. Kita buat sebuah if statement. If statementnya di sini kita kasih nama other.name sama dengan sesuai objeknya yaitu GPU. Jadi ketika si triggernya ini bersentuhan dengan objek yang namanya GPU, si if statementnya ini bakal terpenuhi syaratnya. Sebelum kita mulai ke animasinya, kita mulai dari debug dulu aja, biar kita bisa tahu pasti apakah si fungsinya itu berjalan atau enggak. Kita bikin sini debugnya terdeteksi. Nah, kalau udah gini kita balik dulu. Nah, sekarang kita akan coba apakah di bagian konsolnya itu debugnya muncul atau tidak. Nah, itu GPU-nya terdeteksi. Di bagian konsolnya bisa dilihat. Berarti interaksi antara GPU dengan collidernya sudah berhasil. Kita kembali lagi ke scriptnya. Kita akan lanjutkan untuk pembuatan kodenya. Sekarang yang kita perlu lakukan adalah mengambil komponen rigid body dari si GPU-nya. Caranya kita panggil dulu untuk komponennya. Kemudian sama dengan GameObject dot sebelum kita mengambil si rigid body, kita perlu panggil dulu si komponennya. Caranya itu kita find GameObject with tag. Tag itu apa? Tag itu ya nama si komponennya. Di sini kita GPU. Habis itu baru kita bisa mengisi si variabel kita bisa mengisi si nilai dari si variabel rigidnya ini dengan rigid body dari si komponen, yaitu GPU. Di sini kita sama dengan komponen dot get komponen rigid body. Nah, otomatis kita udah dapat akses nih ke rigid body-nya. Jadi kita nggak perlu masukin rigid body-nya secara manual, kita masukinnya lewat codingan aja. Kemudian sekarang yang perlu kita lakukan adalah membuat fungsi dari si animasinya itu. Oh ya, untuk animasinya kita perlu mengimport sebuah package. Ini sebenarnya opsional sih, nggak harus. Tapi kalau untuk metode saya pakai sebuah package khusus. Kita bisa ke bagian Window, Package Manager. Kita bisa ke Uni Registry, lalu kita search di sini. Nah, di sini kita pakai namanya Lean Twin. Fungsinya Lean Twin ini adalah untuk memberi animasi yang lebih smooth. Jadi nanti perpindahan si objeknya itu bisa lebih halus gitu, lebih enak dilihat lah. Untuk dapetin package-nya ini kita bisa dengan cara ke Asset Store. Nah, jadi di dalam si Unity Asset Store ini kita tinggal cari aja, ketik aja Lean Twin, dicari yang namanya ini Lean Twin ini. Karena saya udah ada jadi tinggal di open, tapi kalau belum bisa di download kemudian diinstal ke dalam projectnya. Oke, yang selanjutnya kita perlu lakukan sekarang setelah kita sudah dapat akses ke rigid body, kita udah punya komponennya, kita udah bisa deteksi komponennya. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah membuat si interaksinya atau si animasi untuk agar komponennya bisa bergabung atau menempel dengan si komputer.
Untuk animasinya kita pakai fungsi namanya enumerator. Kita kasih nama fungsinya interact aja, misalkan. Nah, jadi enumerator ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memberikan jeda waktu. Jadi biasanya kalau kita punya codingan itu kan dia dieksekusinya langsung. Tapi kalau kita pakai enumerator ini dia nanti akan kita bisa ngasih jeda antar eksekusi codingannya. Jadi nggak langsung semuanya dieksekusi bersamaan gitu. Karena kalau di Unity dia itu eksekusi kodenya berdasarkan FPS atau berdasarkan frame dari si game. Nah, dengan enumerator ini kita bisa menentukan kira-kira kodenya ini mau dieksekusi pada frame keberapa, mau dikasih jeda berapa lama, dan segala macamnya. Karena untuk animasinya kita kan pastinya mau yang halus ya, kita nggak mau yang kayak tiba-tiba pindah gitu, itu kan nggak enak ya, kesannya kayak kaku banget. Jadi di sini kita langsung pakai aja, kita panggil si lin twin-nya sini. Nah itu dia udah ada, kita pakai move. Move fungsinya karena untuk menggerakkan si komponen. Jadi ada 3 parameter yang perlu kita panggil. Yang pertama itu si komponennya, komponen yang mau kita gerakin. Yang kedua adalah si target. Nah, ini tadi kita udah bikin target nih ya, kita udah ada target, tapi coba kita cek tadi udah kita masukin dulu. Oh ya, di sini targetnya harus kita masukin dulu. Jangan lupa untuk GPU-nya juga. Walaupun untuk GPU sih sebenarnya nanti otomatis ya, ketika diangkat dia langsung kedeteksi sama si scriptnya. Tapi nggak apa-apa, kita masukin aja. Untuk rigid body-nya nggak perlu, karena nanti ketika kita udah punya si GPU, otomatis lewat codingan tadi yang get komponen dia bakal keambil si rigid body-nya. Yang perlu kita masukin adalah si target position, karena dia yang bakal jadi acuan untuk si komponennya nanti bergerak. Oke, lanjut. Setelah kita tentuin targetnya, yang terakhir kita perlu masukkan adalah durasinya. Kira-kira mau berapa lama durasi si animasinya. Di sini kita pakai 1 detik aja, nggak usah kelamaan, karena ini baru animasi awal. Ini belum animasi finalnya. Jadi line yang pertama ini fungsinya adalah untuk animasi dari si objek yang tadinya kita pegang, yang tadinya kita angkat, berpindah ke si target position. Karena kalau tadi kan target positionnya lokasinya masih di depan dari si casing, belum nempel. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan juga, ini penting juga supaya animasinya lebih enak dilihat, kita perlu panggil si komponennya. Kita transform rotation. Kita samain si rotationnya si komponen ini dengan transform rotation dari si target. Jadi nanti kelihatan deh kalau udah dieksekusi. Jadi supaya rotasinya atau si rotation dari si targetnya itu sama dengan si target. Biar si rotasi dari si komponennya itu sama dengan targetnya. Soalnya kalau misalkan nggak kayak gini, nanti dia bakalan objeknya tuh kayak melayang, kayak objeknya tuh muter-muter segala macam gitu, kayak enak dilihatnya kan. Kemudian, nah ini ya adalah kita akan pakai si komponen rigid. Kemudian kita constraints, kita utak-atik di rigid body constraints-nya, kita panggil freeze rotation. Nah, kan tadi kita udah dapetin si rotation dari si target ya, si targetnya ini kan kita udah dapet nih. Nah, target ini kita kan udah dapet. Nah, karena rotasinya udah seperti ini, kita nggak mau dia kalau misalkan muter-muter lagi gitu. Takutnya nanti misalkan kita karakternya nyenggol si objeknya atau segala macam, itu kan nanti dia malah muter-muter lagi. Nah, makanya kita pakai fungsi untuk freeze rotation. Jadi dia beku. Jadi objeknya nggak akan bisa gerak-gerak lagi rotasinya. Nah, tapi karena ini belum cukup, kita juga akan panggil si komponen rigid lagi. Kita panggil isKinematic. Fungsinya apa? isKinematic. Jadi
Kan kalau rigid body itu dia tadi kita nyalain ini ya, use gravity untuk si komponen. Nah, sekarang dengan fungsi ini kita matiin si use gravity-nya, kita nyalain si kinematik. Karena kalau misalkan kita nyalain kinematik, otomatis si komponennya itu dia udah nggak akan terpengaruh sama gravitasi, dan juga nggak akan terpengaruh kalau misalkan disenggol-senggol sama si karakter. Jadi ya nanti bakal lebih mulus lah animasinya gitu. Nah, ini kalau misalkan udah kita true, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita panggil yield return new wait for seconds. Sesuai namanya ya, jadi fungsi ini nanti gunanya adalah untuk si fungsi ini dia bakal nunggu selama 2 detik sebelum dia mengeksekusi kode yang setelahnya. Jadi nanti begitu si codingannya udah nyampe sini, dia bakal nunggu 2 detik baru dia lanjut lagi ke bawah. Jadi jedanya ini yang kita butuhin sebenarnya. Nah, baru di sini kita panggil lagi line twin ini. Line twin move. Kita panggil komponennya lagi. Tapi kali ini karena tadi komponennya udah berada di target position, yaitu di depan dari si casing. Sekarang kita bakal panggil komponen transform position ya. Jadi kita ambil posisi dia yang sekarang, tapi kita tambahin dengan new vektor 3. Nah, jadi kita bakal mengambil posisi dari komponen yang sekarang, yang dimana untuk sekarang dia posisinya udah sama dengan target. Nah, tapi di sini bedanya kita akan tambahin si koordinatnya dengan di sini saya udah ada catatannya 0,0, minus 0,5 F. Jangan lupa pakai F supaya kita bisa masukin nilai yang tipe datanya itu float. Lalu terakhir sama kayak sebelumnya kita masukin durasinya 1 detik aja, gak usah kelamaan. Nah, kalau udah kayak gini, begitu dia udah selesai jalan si animasinya, kita panggil aja di sini, kita coba untuk jalanin di dalam Unity. Di dalam if statementnya kita masukin start coroutine, kita panggil namanya tadi interact. Jadi cara untuk manggil si enumeratornya itu dengan cara start coroutine ini. Kita save, kita balik ke Unity, harusnya sih udah bisa jalan. Oh ya, satu hal lagi sebelum kita jalanin, kita harus tadi kan kita pakai ini ya, kita find object with tag GPU. Jadi jangan lupa sebelum kita mulai kita harus ke komponen GPU-nya, lalu kita ubah tag-nya menjadi GPU. Kalau misalkan belum ada, kita bisa add tag. Kalau kita add, nanti kita bisa tambahin tag yang mau kita bikin apa aja, terserah. Dan dalam kasus kita di sini kita pakai GPU, jadi kita tambahin GPU lalu kita kasih ke objeknya GPU. Kemudian kita play dan kita coba. Yup, tuh. Jadi oke, tadi ada sedikit kesalahan. Di sini harusnya pakai 0,5, tapi menyesuaikan lagi dengan kondisi ya. Jadi kita tuh harus menyesuaikan dengan di mana si target positionnya ini berada. Kalau misalkan target positionnya di sini, berarti kita mau animasinya dia jalan ke arah sini. Nah, itu kita lihatnya dari sini. Ini kalau misalkan target positionnya kita gerakin, kan kita bisa lihat dia poros Z-nya itu bergerak. Nah, kita tinggal kita sesuaikan aja. Kalau misalkan dia dalam kondisi terpasang, dia harus nambah berapa gitu. Karena kondisi awalnya segini, berarti Z-nya nilainya segini. Kalau misalkan kita mau dia terpasang, berarti harus kita tambahin kurang lebih 0,3. Kita akan ubah di dalam codingannya 0,3 F. Dan sekarang harusnya udah bisa jalan. Sekarang kita coba, kita angkat. Nah,
dia langsung keambil. Pertama dia ke target position dulu, habis itu baru dia maju dan terpasang ke casing. Oke, jadi kurang lebih seperti itu cara membuat fitur untuk interaksi antar objek, menempelkan dua buah objek. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.